Mia. Mia. Hai! Hai! Hai, cabut, Bang! Kemana malingnya? Dia sudah pergi. Kurang ajar maling itu main masuk ke kamar saya. Untung aja ada kamu. Saya tadi kamar kamu hanya mau minta minyak kayu putih karena perut saya nggak enak. Tapi saya rasa dia bukan maling. Karena tadi saya lihat dia bawa golok. Jadi mungkin dia punya niat mau membunuh kamu. Membunuh saya? Ya, Tapi buat apa dia membunuh saya? ya tidak tahu. Mungkin kamu punya musuh atau orang yang bermasalah sekali dengan kamu sampai dia ingin membunuh kamu? Tidak, tidak. Saya tidak pernah mempunyai masalah yang berat dengan seseorang sehingga dia mencoba membunuh saya. Kamu salah, Mia. Kamu punya masalah dengan orang lain. Dengan siapa? Bobby dan Suryo. Tapi kalau Suryo, saya rasa tidak mungkin. Karena sampai detik ini, dia masih ada dalam penjara. Jadi saya yakin, Bobby, dia yang ingin balas dendam sama kamu. Apa? Bodoh kalian. Jadi kalian gagal. Tapi bos jangan khawatir. Malam ini kita akan mencoba lagi. Dan pasti kita akan berhasil. Jangan. Jangan malam ini. Tunggu beberapa hari lagi. Karena setelah kejadian malam itu, Mia pasti udah lapor ke polisi. Dan jika polisi datang ke rumah Mia, kalian pasti akan ketangkap. Nah, kalau kalian sampai ketangkap, saya dan anak saya Bobby pasti akan dituduh sebagai otak dari rencana ini. Mengerti kalian? Memang saya tidak punya bukti apa-apa, Pak. Tapi saya yakin bahwa itu Bobby. Karena dia tahu persis di mana letak kamar saya. Dia masuk melalui pintu kamar saya dan dia mencoba membunuh saya, Pak. Betul, Pak. Dan saya sudah berusaha mengejar dan menangkap orang itu. Tapi ya dia lompat lewat jendela dan kabur, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak tolong segera carikan orang itu dan Bapak segera tangkap, penjarakan, Pak. Saya sudah tidak aman, Pak. Maaf Bu, Pak, tanpa barang bukti kami tidak bisa menindaklanjuti kasus ini. Ya udahlah, jangan kecewa dulu, Andre. Mia kan udah lapor sama polisi bahwa dia curiga Bobby mau membunuh dia kan. Nah, aku ada ide. Bagaimana kalau kita yang ngabisin Mia? Polisi pasti akan menuduh Bobby sebagai pelakunya. Inilah yang dinamakan kesempatan emas itu, Andre. Bagaimana bisa kesempatan emas? Lu mikir dong, kalau Mia kita bunuh lebih dulu, berarti seluruh harta kekayaan Mia akan jatuh langsung ke tangan Mita. Otomatis Mitanya dulu yang harus kita kawinkan. Iya kan? Setelah itu gua akan bujuk Mia pelan-pelan agar mau kawin sama gua. Nah setelah itu baru kita habisin mereka satu persatu. Dan kita buat supaya polisi mencurigai Bobby sebagai pembunuh mereka. Oke, tolong diperhatikan. Saya mau gudang ini malam ini juga harus dikosongkan. Mesin yang sana, dan mesin yang sana juga harus keluar karena besok mesin yang baru akan masuk. Sebentar, Pak. Ya, ada apa? Saya harus pulang sekarang, Pak. Saya mohon izin dari Bapak. Kenapa kamu tiba-tiba mau minta izin pulang? Tadi saya dapat telepon. Kakak saya meninggal, Pak.
dia hamil 5 bulan. Dokter menyarankan untuk aborsi karena kondisinya tidak memungkinkan. Tapi dia menolaknya, Pak. Sampai akhirnya dia meninggal, Pak. Saya minta izin pulang sekarang, Pak. Iya, tentu. Kamu bisa pulang sekarang. Nanti ada supir yang akan antarkan kamu pulang. Saya turut berduka cita. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya udah berusaha sabar, Erwin. Saya mengikuti saran dokter Hari untuk tidak membebani perasaan kamu. Beratus-ratus kali saya bilang sama kamu untuk tidak memikirkan Indah. Saya tidak sedang memikirkan Indah. Saya hanya memikirkan nyawa Indah dan darah daging saya sedang dikandungnya. Itu anak saya, Asri. Dan Tuhan pasti akan menghukum siapa saja yang menyia-nyiakan darah dagingnya sendiri. Kamu tidak menyanyiakan dia. Perempuan itu saja yang tidak mau tahu sama kamu. Biar perempuan itu yang menanggung dosanya. Buat apa kamu mikirin dia? Lagian anak itu tidak akan terlantar karena perempuan itu pasti sudah dipelihara oleh laki-laki lain. Diam! Pingsan, Ma. Hah? Pingsan di mana? Di kamar. Mama tolong ke sana ya biar saya telepon dokter sekarang. Yuk, Ma. Erwin! 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 Kamu kenapa, Nak? Erwin! Erwin! Aduh, Erwin, bangun sayang. Erwin! Aduh, Erwin! Halo? Dokter Hari? Iya, saya Hari. Saya Asri, istrinya Erwin. Bisa tolong dokter datang ke rumah saya? Suami saya pingsan. Iya, saya akan ke sana. Sekarang Mbak tenang saja. Tolong segera ya, Dok ya. Saya tunggu. Saya akan bawa Erwin ke sini. Udahlah, Dan. Kakak udah nggak memerlukan Erwin lagi, Dan. Kamu nggak usah ungkit-ungkit dia. Maafin kakak, Dan. Kakak tadi emosi. Yang kakak perlukan sekarang cuma mama, Dan. Kakak sangat merindukan mama. Saya juga kangen sama mama. Ya, kita berdoa aja, Kak. Mudah-mudahan kita cepat ketemu sama mama. Ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Dan kita segera dipertemukan oleh mama. Memangnya tadi Mas makan apa sih? Duren atau sate kambing setengah matang? Makan hati, Dok. Bu. Ya. Mbak. Bisa saya bicara berdua dengan Mas Erwin? Oh, boleh. Silakan.
Kalau Mas bisa terima kenyataan ini, Mas kan bisa hidup bahagia dengan kemewahan ini. Justru saya sedang hidup dalam kenyataan, Dok. Saya hidup dengan istri pilihan orang tua saya, tapi tanpa cinta. Orang tua saya terlalu mementingkan harta. Seakan-akan saya ini sedang dijual, Dok. Detik demi detik, darah daging saya yang berada dalam kandungan istri saya terus bertambah besar. Maafkan saya, Dok. Masalah saya hanya ini dan ini terus. Tapi ya, memang itulah kehidupan saya. Bagaimana kalau Mas Erwin dirawat di rumah sakit sampai kondisi kesehatan Mas pulih kembali? Gak perlu, Dok. Saya sekarang sudah merasa agak mendingan. Karena tadi saya sudah menceritakan semua unek-unek saya sama dokter. Terima kasih, Dok. Karena sudah mau menjadi pendengar yang baik. Apa yang bakalan terjadi sama Erwin ya, Ma? Astri, sudah kamu tenang saja dulu, nak ya. Allah itu maha besar, Astri. Pasti Allah tuh melindungi Erwin. Ya. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Kondisi mentalnya sangat rawan terhadap serangan jantung. Secara mental, dia semakin alergi terhadap pembicaraan negatif tentang mantan istrinya. Mbak besok ke rumah sakit ya, biar saya berikan beberapa obat. Permisi, selamat malam. Selamat malam. Kita harus segera bertindakan. Apa yang harus kita lakukan, Ma? Sini kamu. Ada apa, Ma? Sekarang kunci permasalahannya itu bayi yang ada dalam kandungan perempuan itu. Jadi sekarang kita harus mencari akal bagaimana cara menggugurkan kandungan perempuan itu. Kenapa Mama buka tutup kepala Mama? Sudahlah, nanti Mama akan jelaskan pada kamu. Kamu berpura-pura minta maaf sama dia biar dia tenang. Habis itu kamu tunjukkan sama dia bahwa kamu menyesal atas perbuatan kamu dan tindakan kamu belakangan ini. Buat dia percaya bahwa kamu sekarang sudah simpatik sama perempuan itu. Dan nanti kamu katakan sama dia, kalau satu saat dia tahu alamat perempuan itu, kamu akan pergi ke tempat perempuan itu untuk meminta maaf kepadanya. Dan nanti setelah kita mendapatkan alamatnya, segera kita laksanakan rencana kita. Dari mana Mama dapat ide seperti ini? Iya, tadi di gelas Mama banyak semut. Lalu semut itu satu persatu Mama bunuh. Terus terpikir sama Mama, bahwa ada pepatah orang tua dulu, kalau kita mau menjebak senyum tidak bisa dengan cuka, kita lakukan dengan gula. Sekarang kamu pergi minta maaf sama si Erwin. Ya. Iya, Ma. Saya akan lakukan sekarang. Sayang, kata dokter kamu baik-baik aja kok. Tapi sebaiknya kamu jangan terlalu banyak berpikir. Karena itu nggak bagus buat jantung kamu. Mendingan sekarang kita makan malam yuk. Saya tidak lapar. Saya harus lakukan apa yang Mama pernah bilang.
minta maaf atas semua perbuatan saya kepada Indah. Saya bisa menerima kemarahan kamu atas sikap saya. Saya akan bantu kamu untuk mencari Indah. Dan saya akan minta maaf kepada dia atas semua yang terjadi. Maafkan saya, sayang. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kakak saya, ya Allah. Berikanlah ia ketenangan dan jauhkan dari segala cobaan, ya Allah. Seperti yang dialami mama kami. Saya rela, ya Allah, apabila semua karunia yang Engkau berikan kepada saya, Engkau alihkan kepada kakak saya, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan mama kami, ya Allah, yang selama ini kami harapkan. Hanya kepadamu lah kami memohon. Amin. Saya sangat kagum pada Mas. Mas mempunyai perusahaan yang aset-asetnya sangat banyak. Dan hutang yang sangat dikit. Ya bisa-bisa dibilang nggak ada. Tapi hidup Mas bisa low profile. Padahal konglomerat yang hidupnya dari hutang. Wah, mereka itu sering muncul di mass media. Tong kosong itu nyaring bunyi sayang. Dan kalau desah nafas saya juga nyaring bunyinya setiap kali Mas memesrai saya, bukan berarti saya tong kosong kan? Iya bukan. Saya ke toilet dulu ya. Halo? Ini siapa? Loh, ini kamu kan yang telepon? Seharusnya saya yang tanya dong, ini siapa? Saya telepon nomor telepon suami saya. Anda ini siapa? Gimana sih? Kok malah kamu yang nanya? Saya dong yang seharusnya nanya. Kamu ini siapa? Saya Nyonya Handinata. Kamu ini siapa? Telepon dari siapa sayang? Barusan istri Mas telepon ke handphone. Lalu kamu bilang apa? Ya, saya bilang sama dia kalau dia memang curiga suaminya kelayapan ke pangkuan perempuan lain. Ya, dia harusnya introspeksi diri dong. Lihat apakah servis di rumah sudah memuaskan atau belum. Kamu mau menghancurkan keluarga saya ya? Tenang dong Mas. Abis itu saya bilang sama dia kalau dia itu salah sambung. Terus handphone Mas saya matiin. Nih,
Nih lihat. Sorry, kamu memang pintar. Emangnya Mas pikir saya segitu jahatnya? Segitu jahatnya sampai mau menghancurkan rumah tangga orang yang saya cintai? Iya. Sorry, saya terbawa emosi karena kaget. Mas, bukannya saya mau mengusir Mas loh. Ya, kalau mengikuti kemauan saya sih, saya pengen Mas di sini terus. Tapi saya nggak ingin rumah tangga Mas sampai berantakan gara-gara saya. Sebaiknya sekarang Mas pulang deh. Baik, kamu memang penuh pengertian. Yaudah Mas, saya anterin ke depan deh. Nggak usah diantar. Biar saya sendiri. Nah, Dinata mau kemana? Tante. Ini Tante siapin kue loh. Maaf Tante, saya buru-buru ada keperluan. Oh ya udah kalau gitu hati-hati ya. Makasih Tante, selamat malam. Malam. Tante, prospek hubungan saya sama dia sangat bagus, Tante. Dia itu jauh lebih kaya daripada kelihatannya. Kalau dihitung-hitung, harta kekayaan kita itu sama sekali nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dia miliki. Tapi untuk mengalihkan semua harta bendanya atas nama kamu, itu bukan pekerjaan mudah, Anita. Ingat, dia punya anak dan istri. Saya tahu, Tante. Tapi saya akan membuat dia tergila-gila pada saya. Dan kalau dia sudah benar-benar bertekuk lutut pada saya, masalah balik ganti nama harta kekayaan tidak akan ada masalah, Tante. Cuma tinggal menunggu waktu. Gimana, kakak udah enak kan? Habis nangis tadi malam, rasanya kakak lega. Maaf ya Dan, kakak jadi cengeng. Gak apa-apa. Dan, habis nangis tadi malam, kakak jadi inget sama Mita. Kakak mau ngomong sama kamu, kamu lagi sholat. Terus kakak ketiduran. Kenapa kau tiba-tiba jadi ingat sama Mita? Nggak tahu, mendadak aja inget Mita. Perginya Mita dari kamu, persis perginya kakak dari Erwin. Tapi kan kasusnya beda. Iya, kakak tahu. Dalam kasus kamu yang terjadi adalah kesalahpahaman. Kakak jadi mikir, Dan. Kenapa kamu nggak coba sekali lagi ketemu Mita langsung dan mencari tahu penyebabnya sebetulnya apa? Dan Mita itu anak baik. Kakak yakin kamu akan bahagia sama dia. Nanti saya akan coba. Saya gembira mendengar cerita Mbak tadi. Sikap seperti itu yang dibutuhkan oleh Mas Erwin sekarang. Vitamin yang saya berikan tadi adalah vitamin untuk fisik. Sementara yang Mas Erwin butuhkan adalah vitamin hati seperti yang telah Mbak berikan kepada dia. Terima kasih, dokter. Saya permisi pulang dulu karena Mas Erwin sudah nunggu saya. Salam untuk Mas Erwin. Terima kasih, dokter.
nanti. Ya, Selamat makasih. siang, Mas. Selamat siang, Ibu. Tadi yang barusan ngomong sama Mas. Indah maksud Ibu? Iya, Indah. Indah kerja di sini? Ya, memangnya kenapa? Indah itu teman lama saya. Saya pengen banget ketemu sama dia. Iya. Saya mau kasih kejutan sama dia. Saya pengen undang dia makan ke rumah saya. Iya, terus? Mas, bisa nggak kasih alamat Indah? Ya, sebentar ya. Sebentar lagi, Indah akan saya buat keguguran. Kenapa Indah? Nggak apa-apa Sus. Sus, bisa tolong kasih ke dokter Budi nggak? Iya. Makasih Sus. Kenapa dia? Nggak tahu dok. Mungkin masuk angin. Oh, oke. Kamu kenapa? Nggak apa-apa dok. Indah, jangan sembunyikan penyakit. Ke kamar periksa ya. Saya cek sebelum penyakitnya semakin parah. Nggak, saya nggak apa-apa kok dok. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, mari. Sekarang kamu lagi ngapain? Saya lagi bikin flowchart. Oke? Ya. Sebaiknya di sini. Nah. Lagi bikin flowchart? Yaudah terusin aja deh. Tapi nanti saya mau belajar dari awal ya. Ya. Denny, Ya. kamu tahu nggak sih kalau kamu ganteng? Pertanyaan kamu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di sini. Denny, Saya lagi sibuk. satu lagi aja, satu. Abis itu saya nggak nanya apa-apa lagi deh. Ya. Oke, mau nanya apa? Kamu pernah jatuh cinta nggak? Pertanyaan kamu tidak relevan dengan pekerjaan di sini. Ya. Saya suka kalau kamu lagi kesel. Soalnya kalau kamu lagi kesel, kamu jadi makin kelihatan lucu. Kasih ya. Ya, ini bisa diperhatikan. Mau belajar dari awal kan?
Kamu dapat di mana ini alamat? Dari rumah sakit, Ma. Ternyata perempuan itu kerja di sana. Sebaiknya kamu harus hati-hati, Astri. Jangan sampai si Erwin tahu bahwa kita sudah mendapatkan alamat si perempuan brengsek itu. Dan juga kamu harus cegah si Erwin jangan sampai dia datang ke rumah sakit mendatangi dokter hari itu. Karena kalau satu saat dia pasti bisa ketemu dengan perempuan itu. Apa kabar kamu, Mit? Kamu mau apa lagi sih kesini? Saya mau bicara sama kamu. Nggak usah, nggak perlu. Saya nggak mau denger. Mit, kamu kenapa sih menghindar terus dari saya? Kamu nggak mau dengar penjelasan dari saya? Dan, kuping kamu masih bisa dipakai kan? Kamu tadi denger kan saya ngomong apa? Saya bilang saya nggak mau dengar penjelasan kamu. Kalau kamu punya cowok lain, kamu terus terang aja. Mit. Lepasin! Mit. Lepasin! Mit, denger dulu. Nggak mau, lepasin! Mit. Apa? Saya nggak lepasin kamu sebelum kamu jawab pertanyaan saya. Oke. Sekarang saya akan jawab pertanyaan kamu dan saya akan terus terang sama kamu. Sepertinya suara Mita. Saya udah nggak suka lagi sama kamu. Ngerti? Salah saya apa, Mit? Kamu kira saya nggak tahu apa kalau kamu itu ternyata bajingan juga? Mit, kalaupun ada yang bilang sama kamu itu fitnah, Mit. Saya bukan dengar dari orang lain, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau kamu suka gonta-ganti cewek. Mit, demi Tuhan kamu itu salah lihat, Mit. Saya nggak mungkin salah lihat, Denny. Kamu kira gimana perasaan saya pas kamu jalan sama cewek lain? Hah? Gimana rasanya? Kamu pikir dong. Mit, denger dulu dong, Mit. Saya nggak mau denger. Udah mendingan kamu pulang aja deh. Kamu keluar. Loh, kok kamu gitu sih? Loh kenapa? Kok jadi malah kamu yang nyolot sekarang? Saya punya masalah sama kamu kan? Keluar! Keluar! Ngapain kamu masih di sini? Keluar! Mit, saya masih mau keluar! Mit, saya masih keluar! Mit, keluar! Jangan! Ini masalah saya sama Mita, ha? Apaan sih si Andri? Ini kan masalah Mita sama Denny. Ngapain sih dia ikut-ikutan? Mama ya, biar bajingan itu tidak bisa dihukum. Masuk. Dengan saya bisa aja hajar Anda, tapi nggak akan saya lakukan. Karena Anda saudara perempuan yang saya cintai. Hei, Mita sudah tidak mau lagi bicara sama kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Atau saya akan menelpon polisi sehingga kamu ditendang keluar dari tempat ini. Pergi! Menangislah sepuas-puasnya sekarang. Karena ini adalah tangisan terakhir kamu untuk anak bajingan itu. Buat apa kamu teruskan hubungan kamu sama dia kalau kamu akan dibuatnya nangis setiap hari? Hah? Batin kamu akan tersiksa, tahu nggak? Kita harus hati-hati terhadap anak itu. Karena dia mengancam akan merusak hidup Mita dengan cara apapun. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Selama saya masih hidup, dia tidak akan mampu berbuat apapun.
Mit.